Rekaman dramatis menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan di Teheran, Iran pada Rabu malam waktu setempat. Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personel bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Kemudian korban langsung dibawa dengan ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tangkap darurat berkumpul di lokasi kejadian. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. Al-Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Detik-detik ini merupakan serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meskipun berhasil melompat menyelamatkan diri akibat serangan, jurnalis tersebut mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Including the Al-Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Ya, pemirsa, terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Ya, pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Vadeh Sadek 4 yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan melibatkan 4 rudal Khorramshahr bersama dengan beberapa rudal Kader Emad dan Khaybar Shekan. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut angka terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 15 di pihak Israel.
Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Tim penyelamat Iran berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dari reruntuhan bangunan di Teheran, Iran. Anak perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dengan penuh luka. Rekaman dramatis menunjukkan momen ketika tim penyelamat Iran menarik seorang anak yang masih hidup di bawah reruntuhan bangunan di Teheran, Iran pada Rabu malam waktu setempat. Palang Merah Iran melaporkan sebelumnya personel bersama dengan petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian di antara puing-puing setelah serangan udara. Kemudian korban langsung dibawa dengan ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang. Sementara di kota Naharia, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Warga terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel. Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Naharia, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. 1 or 2 have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel.